Perkenalkan, nama saya Salom Sidabutar. Saya berasal dari SD Negeri 084087. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan yang saya sayangi teman-teman saya semuanya. Pada hari ini, saya ingin menceritakan cerita Si Singa Mangaraja ke-12. Selamat mendengarkan. Nah teman-teman, cerita ini bermula dari lahirnya Si Singa Mangaraja di Bakara, Tapanuli pada tahun 1845. Nama Si Singa Mangaraja sendiri memiliki arti, yaitu Si Singa Raja Agung. Si Singa Mangaraja memiliki beberapa kekuatan, yakni mengusir roh jahat, mengendalikan hujan, serta kebal terhadap peluru. Nah, pada tahun 1877 terjadi Perang Batak, perang besar-besaran. Hal ini disebabkan karena Si Singa Mangaraja menolak para misionaris yang menyebarkan agama Kristen di Sumatera Utara. Tidak sampai situ, pada tahun 1878 Singa Mangaraja mengadakan upacara keagamaan. Di situ ia meminta kepada Mulajari Nabulon. Oh, Mulajari Nabulon, martunggu hami tuhu, dungani mahami, asabui hami mangalosi buter mata. Lalu kata Si Singa Mangaraja kepada seluruh pasukannya, "Alehamu bangsuku, beta hitam marsada." Begitulah kira-kira yang diucapkan Si Singa Mangaraja. Lalu setelah upacara itu, Si Singa Mangaraja beserta pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Bahal Batu. Tidak sampai di situ saja. Pada tahun 1883 sampai tahun 1884, Si Singa Mangaraja beserta pasukan dari Aceh menyerang Belanda di Uluan dan di Tangga Batu. Di perang ini banyak sekali orang Batak yang dibunuh oleh Belanda karena terduga menjadi pengikut Si Singa Mangaraja. Nah, cerita ini berlanjut pada tahun 1904, di mana Belanda di bawah kepemimpinan Letkol Dalen menyerang Si Singa Mangaraja di Tanah Gayo dan juga sekitar wilayah Toba. Tidak sampai di situ saja penyerangan Belanda, tetapi pada tahun 1907 Belanda juga menyerang Si Singa Mangaraja di Pakpak di bawah kepemimpinan Kapten Hans Christoffel. Nah, di tahun 1907 inilah Si Singa Mangaraja tewas terbunuh. Tidak hanya Si Singa Mangaraja saja yang tewas, namun putrinya Lopian dan kedua putranya Patuan Anggi dan Patuan Nagari pun ikut tewas. Dengan rasa sedih, Si Singa Mangaraja memeluk putrinya yang berlumuran darah. Boruku, boruku, mau agak bisa ngono. Lalu Si Singa Mangaraja tidak sadar bahwa darah putrinya mengenai dadanya. Hal ini menyebabkan kekuatan Si Singa Mangaraja menghilang. Lalu Si Singa Mangaraja memegang pisau gajah dompa. Ketika ia ingin menyerang Belanda, seorang penembak jitu dari Belanda menembak Si Singa Mangaraja di kepala Si Singa Mangaraja. Si Singa Mangaraja pun jatuh seketika tewas. Lalu tidak berapa lama Si Singa Mangaraja dikebumikan di Silindung oleh pasukan Belanda.
Dan pada tahun 1953 makamnya dipindahkan ke Sopo Surung, Balige. Berdasarkan surat Kepres nomor 590, Sisingamangaraja dijadikan sebagai pahlawan nasional. Dan bisa kita lihat kan teman-teman, bahwa nama Sisingamangaraja banyak diabadikan di nama-nama jalan seluruh Indonesia. Demikianlah cerita saya pada hari ini. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan pahlawan kita. Terima kasih. Horas!